Jokowi ini memang persoalan nasional dan internasional. Dia membuat rakyat sengsara. Tidak hanya sekedar rakyat biasa, tetapi juga pegawai negeri, TNI, Polri, sampai mereka tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Negara ini, bangsa ini, rakyat ini amburadul rusak karena seorang Jokowi. Oleh karena itu, sudah saatnya dia harus berhenti. Sebisanya sebelum 20 Oktober di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mari saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita gelurakan untuk menurunkan Jokowi dan keluarganya. Kalau diadili masih mending. Kalau pengadilan oleh rakyat, saya kira impas lah itu. Rakyat banyak, jutaan rakyat dibikin sengsara. Jadi, saudara-saudara, tidak hanya sekedar Jokowi, tapi juga seluruh rejimnya. Rejim inilah yang membuat Jokowi bertahan selama ini. Menteri-menterinya, DPR, MPR-nya, Mahkamah Konstitusinya, Mahkamah Agungnya, yang juga selama ini membuat rakyat sengsara. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa rezim ini adalah rezim setan. Ada 3 ciri-ciri setan. Pertama, penipu. Ada 3 ciri-ciri setan. Sekali lagi, rezim ini adalah rezim setan. Ciri-ciri setan yang pertama adalah penipu. Ciri-ciri setan adalah yang pertama adalah penipu. Jokowi penipu atau tidak? Penipu. Ciri-ciri yang kedua adalah pemutarbalikan fakta. Jokowi suka memutarbalikan fakta atau tidak? Jadi ini adalah rezim setan. Yang ketiga yang harus kita waspada bahwa rezim ini selalu membuat kita putus asa. Ketika kita demo di mana-mana, ada banyak polisi, ada banyak tantangan supaya kita putus asa. Ini cara-cara setan. Kita putus asa enggak? Mau putus asa enggak? Mau demo lagi enggak? Jangan takut, demo terus. Kita lawan rezim setan sampai tumbang. Rezim setan ini telah mengancam jiwa-jiwa seluruh bangsa Indonesia. Karena kita terancam, kita harus segera melawan saat ini juga. Tidak boleh putus asa. Lawan terus sampai Jokowi tumbang. Kita ingin memperlihatkan sebagian kecil yang melakukan nepotisme. Di sini ada Joko Widodo, ada Ibu Iriana, ada Kaisang beserta istrinya yang diduga menerima gratifikasi jet pribadi yang sampai sekarang hilang entah kemana. Tapi kita akan temukan karena apa? Karena KPK sudah memanggil mereka. Keberuntungan Pak Jokowi menurun, bahkan sudah habis. Benarkah begitu? Kita bahas keberuntungan Pak Jokowi. Solo 2 masa jabatan adalah kerja luar biasa. Menggunakan strategi love bombing. Kemana-mana di Solo, di mana-mana mobil dinas beliau, ada hadiah yang disebar-sebar ke masyarakat. Kampanye jauh sebelum musim kampanye. Kerjanya ya hanya kampanye terus, membangun citra diri. Masuk Jakarta 2012 adalah kerja mesin partai. Menggunakan media, buzzer, pencitraan. Lalu masuk ke jabatan tertinggi. Presiden tahun 2014 adalah keberuntungan berikutnya. Pertama, SBY tidak cawe-cawe jabatan untuk anaknya dan jabatan ketiga. Lawan Pak Prabowo mendandani waduk Rio-Rio dan sejenisnya, yang didandani, dipoles, diviralkan. Citranya yang sederhana merakyat dimainkan oleh kekuatan kerja mesin partai. Partai dan sponsor PDIP adalah yang berkontribusi terbesar di tengah-tengah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, kita cukup prihatin melihat kondisi sikap warga masyarakat, sikap publik terhadap Presiden Joko Widodo semakin ke akhir masa jabatannya ini. Kenapa kita tidak akan prihatin? Sebab jika kita perhatikan seluruh pemimpin di dunia ini, apakah dia pemimpin negara, pemimpin provinsi, pemimpin kabupaten kota, maupun pemimpin yang kecil dari itu, selalu biasanya di akhir-akhir masa jabatannya dia akan sedih masyarakat berpisah dengannya. Walaupun ada mungkin kelemahannya, kekeliruannya di dalam memimpin, tetapi ketika di akhir-akhir masa jabatannya, biasanya semua itu hilang oleh masyarakat yang dipimpinnya. Yang diingat oleh masyarakat yang memimpinnya biasanya adalah kesedihan berpisah dengannya. Tetapi lain dari Presiden Jokowi. Mengapa di dalam kepemimpinan Presiden Jokowi ini terkesan semakin ke akhir masa jabatannya, masyarakat semakin geram, masyarakat semakin kesal dengan kepemimpinannya. Coba kita perhatikan sekarang, terbongkar semua tingkah laku perangai dari keluarga Presiden Jokowi. Dan terungkap pula semuanya dari apa yang sifatnya kurang berkenan di hati rakyat selama ini yang dilakukan Presiden Jokowi. Terungkaplah ke permukaan sekarang tentang jet pribadi yang dipergunakan oleh anaknya Kaisang ke Amerika. Terbongkar pula jet pribadi yang dipergunakan menantunya Bobi Nasution beberapa waktu lalu. Tidak itu saja, bahkan persoalan permainan media sosial yang diduga dilakukan oleh anaknya Gibran yang sekarang menjadi wakil presiden terpilih. Bagaimana peperangan medsos yang diduga dilakukan Gibran terhadap Prabowo Subianto yang sekarang adalah pasangannya dalam kepemimpinan presiden wakil presiden periode berikutnya nanti, terbongkar semuanya. Demikian pula dengan tindakan Presiden Joko Widodo sendiri. Permainan bansos, tentang dinasti politik, dinasti keluarga, tentang cawe-cawenya dia, semuanya terbongkar. Dan rakyat malah sekarang ini mengungkap semua ini ke permukaan melalui unjuk rasa, melalui demo-demo di sana sini. Sahabat BN, ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi pemimpin-pemimpin ke depan. Jangan sampai di akhir-akhir masa jabatan yang seharusnya rakyat sedih berpisah dengan seorang pemimpinnya, tetapi yang terjadi pada Joko Widodo kebalikannya. Bahkan rakyat sepertinya terkesan ingin cepat-cepat dia berhenti. Bahkan menunggu tanggal 20 Oktober yang merupakan akhir
masa jabatan Jokowi, tidak sabar rakyat menunggunya. Rakyat ingin Presiden Jokowi mundur menjelang tanggal 20 Oktober. Sungguh ini sangat memprihatinkan. Padahal dulu rakyat memilih Presiden Jokowi menjadi presiden. Antara lain adalah karena dia terlihat orang sederhana, orang desa, orang yang bukan berasal dari keluarga elit, bukan berasal dari keluarga jenderal, bukan berasal dari keluarga konglomerat, bukan berasal dari keluarga profesor doktor. Tidak. Rakyat memilihnya karena dia dulu terlihat sederhana, bajunya keluar, tidak pakai jam tangan, sepatunya seperti murah, celana dan baju yang dipakainya harganya murah. Itu yang menyebabkan rakyat dulu tertarik memilih Presiden Jokowi untuk menjadi pemimpinnya. Tetapi ternyata setelah dia memimpin, terkesan oleh rakyat yang dipimpinnya tindakannya kebalikan dari penampilan kesederhanaannya itu. Penampilan sederhananya itu. Sahabat BN, sekali lagi, ini perlu agaknya menjadi pelajaran bagi siapapun yang ingin memimpin di negeri ini ke depan. Jangan sampai kebalikan penampilan dari apa yang dilakukan. Bahkan rakyat melihat penjagalan yang dilakukan di negeri ini terhadap seorang tokoh yang berbeda pendapat dengan penguasa, membuat orang jadi geram kepada rezim yang dipimpin oleh Jokowi. Sehingga tercerminlah sekarang ini dalam kepemimpinan Jokowi ini demokrasi seakan-akan mati. Yang berkembang menurut kesan publik kelihatannya hanya korupsi, kolusi, nepotisme. Nepotisme ditambah lagi dengan dinasti keluarga, dinasti politik. Korupsi tambah meruyaknya karena undang-undang pemberantasan korupsi itu direvisi. Direvisinya bukan untuk dikuatkan, tetapi oleh rakyat dinilai untuk melemahkannya. Banyak rakyat dulu yang heboh mendemo agar revisi undang-undang KPK itu tidak diadakan karena rakyat melihat itu akan melemahkan KPK. Tetapi jalan juga. Akhirnya sekarang ini terjadi. Ketua KPK-nya sendiri yang terlibat korupsi. Korupsinya pemerasan lagi. Dan anehnya, Ketua KPK yang telah menjadi tersangka yang bernama Firly Bahuri itu telah berbulan-bulan lamanya sampai sekarang tidak diapa-apakan, tidak ditahan. Ini yang membuat rakyat geram. Penegakan hukum semasa Presiden Jokowi ini dinilai rakyat tidak adil. Tidak adil. Lawan-lawan politik Jokowi terkesan berbeda penegakan hukumnya, penerapan hukumnya dibandingkan dengan kroni-kroni Jokowi. Demikian pula dengan dinasti keluarga, dinasti politik yang terbangun selama Jokowi memimpin. Anak-anak Jokowi, menantu Jokowi terkesan oleh rakyat seakan dipaksakan untuk memegang jabatan politis di pemerintahan.
yang belum pantas, yang belum memenuhi syarat, dipantas-pantaskan dia untuk bisa menjabat. Keluarkanlah putusan MK nomor 90 yang terkesan oleh rakyat untuk melempangkan jalan anak Presiden Jokowi Gibran maju sebagai cawapres. Yang menurut undang-undang sebenarnya belum memenuhi syarat. Yang mengerjakannya ini di MK paman Gibran sendiri, ipar Jokowi sendiri. Di mana orang tidak akan geram melihat fenomena ini. Tambah lagi kemarin ini, ketika Kaisang belum memenuhi syarat usianya untuk maju di pilkada provinsi, keluar pula keputusan MA yang menggeser batas usia dari saat mendaftar kepada saat pelantikan. Itu kontras sekali di tengah-tengah publik melihat ini, bahwa putusan MA ini hanya untuk anak Jokowi yang bernama Kaisang. Ketika datang putusan MK yang mengembalikan batas usia untuk calon seorang gubernur atau wakil gubernur kepada saat mendaftar, sikap Pak Jokowi berbeda kelihatannya oleh rakyat. Tampak dari statementnya, rakyat melihat yang menguntungkan kepada Presiden Jokowi dan keluarganya. Statementnya begini, yang merugikan kepada Presiden Jokowi dan keluarganya, statementnya begini. Jadi dengan demikian memang rakyat tampak geram sekali sekarang ini kepada Presiden Jokowi. Bahkan ada malah yang melaporkan keluarganya ke KPK dalam kasus korupsi. Kalaulah tidak begitu geram rakyat, mungkin tidak mau dia melaporkan anak presidennya, keluarga presidennya. Tetapi rakyat sudah terlalu geram kelihatannya. Dan inilah mungkin presiden di republik ini yang geram seperti ini rakyat melihatnya. Biasanya geram rakyat itu diperlihatkannya melalui demo, melalui unjuk rasa. Sekarang geram rakyat kepada Presiden Jokowi ini tidak saja lagi diperlihatkannya melalui unjuk rasa, melalui demo, tetapi telah lebih dari itu. Apalagi kemarin ini, begitu keluar putusan MK yang mengembalikan batas usia untuk gubernur wakil gubernur kepada saat mendaftar dan merubah ambang batas untuk maju di pilkada. DPR yang isinya adalah koalisi pemerintah saja, isinya mayoritas, cepat-cepat ingin merevisi undang-undang pilkada. Orang tahu revisi undang-undang pilkada itu untuk membatalkan, untuk menganulir putusan MK ini, makanya ribut rakyat. Demo lah, mahasiswa, rakyat, aktivis, pakar, ilmuwan, demo besar-besaran. Untung saja demo kemarin itu cepat diredam oleh DPR sendiri. Karena DPR tentu telah melihat kalau tidak cepat diumumkan kepada publik bahwa batal rencana revisi undang-undang pilkada itu, kita yakin akan berulang kembali peristiwa 98. Jadi sahabat BN, kadang-kadang kita emang heran melihat Presiden Jokowi ini. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa